makanan ini tidak ada di Indonesia, tetapi biasa di Malaysia. Bahkan mungkin kalau orang Indonesia melihat makanan yang satu ini akan terkejut dengan namanya. Sentral ke Bukit Bintang, aku pakai monorail dan pas nyampe Bukit Bintang aku lumayan kaget ya, ternyata malam minggu serame ini ya Bukit Bintang. Dan Alor Night Market macet banget. Ada nasi ganja di Malaysia. Sekarang dekat. Nasi ganja? Sekarang kita nak sekarang nak tengok ada makanan apa kat sini. Okay. Sedapnya kedai tengah sejuk-sejuk. Lepas tu ada food fest. Lepas tu kat sini banyak makanan viral though. Siap ada 2 pentas pula kat sini. And betul-betul ramai gila dengan orang kedai. So apakah saya nak beli makanan-makanan viral hari ni? Okay, first I beli tofu fast sejuk. Next I tengok takoyaki ni gebu and isi dia octopus vibes macam Jepun-Jepun. I belilah sebab murah juga. Next sebab I peminat dimsum, I belilah 1 pack. Okay, sambil I tunggu kawan yang lain, I try dulu tofu yang I beli. Dia rupanya dari soya, lepas tu pakai brown sugar. Sedap-sedap. Saya suka. Cuba you sepak ni. Tahu sepak? And ada nasi ganja. Gak boleh begitu, Please Mbak. anyone jelaskan apa ni nasi ganja? Apakah dia nasi dengan ganja? Ada punten, mangga. Bagus lah, nama dah macam bahasa Sunda. Ada rasa buli tu, Dek? Dek? Sekarang mak dia dengar sekarang. Oke, segitu aja. Nasi ganja itu bukan hari ini. dicampur Thank you dengan sudah nonton. See you daun on ganja, next video. bukan. Food festival makanan yang ada di Malaysia memang luar biasa. Bukan hanya berbicara tentang makanan khasnya, bukan hanya mempamerkan kuliner makanannya, tetapi food festival makanan yang ada di Malaysia juga berdampak sangat positif untuk ekonomi dan juga sebagai daya tarik pelancong. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Bagaimana tidak ya? Karena apa? Food festival makanan yang ada di Malaysia ini itu hanya ada di Malaysia, di mana makanannya itu semuanya serba lengkap. Dari makanan Jepun, makanan tradisional, makanan modern, semuanya itu serba ada. Bahkan orang Indonesia kalau melancong ke Malaysia, ya pasti akan terkejut dengan suasana makan-makan terus. Kenapa? Makan-makan terus karena Malaysia menyajikan hidangan makanan yang tidak bisa dihidangkan oleh mana-mana negara. Karena apa ya? Dari segi makanan India, makanan Cina, makanan Melayu, semuanya itu serba ada di Malaysia. Berikut kita simak video culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia dibuat shock akan hal ini. 4 hari 3 malam di Kuala Lumpur, kemana aja ya? 4 hari 3 malam di Kuala Lumpur, kemana aja, Ya, Mbak? aku nyampe malam dan hotel aku tuh di Travelodge Bukit Bintang. Ternyata dia tuh sebelahnya tuh Alor Night Market, jadi aku nggak bisa masuk ke lobby gitu. Aku diturunin di pinggir jalan. Tapi plusnya adalah aku kalau mau cari makan gampang banget, tinggal jalan aja gitu. Udah banyak banget pilihannya. Nah, ini makanan yang pertama aku coba pas nyampe ke sana dan ini enak banget, seger. Setelah makan berat pasti pengen yang manis-manis. Aku beli durian. Habis itu mampir Enak ke Cake Mart banget juga. ketambahannya. Beli buah juga lumayan kalap ya buat di hari pertama. Udah capek dan kenyang, aku istirahat. Besoknya aku berangkat pagi-pagi, aku pengen banget cobain roti Chinese yang ada di Bukit Bintang ini. Ini enak tapi gak yang sampai enak banget dan menurut aku terlalu berminyak. Enak yang nginep di Bukit Bintang nih, kemana-mana tinggal jalan. Ini aku tinggal jalan lagi dan udah nyampe ke Mall Pavilion. Dan Oriental Kopi itu salah satu yang paling pengen banget aku cobain. Ternyata semuanya enak di sini. Dari Pavilion itu tinggal jalan, udah nyampe ke stasiun MRT, terus aku langsung ke Pasar Seni atau Central Market. Tapi aku lupa videoin, maaf ya. Habis itu sorenya aku putusin buat ke KLCC Park karena aku pengen lihat yang air terjun itu loh. Maksudnya air mancur, kok air terjun sih, curug kali ya. Nah, ini tuh dia ada di dalam Surya KLCC Peren tempatnya. Dan air mancurnya ini mulai di jam 7. Ini aku nungguin dan sambil ngeliatin Petronas. Oh my god, aku tuh seneng banget pas ngeliat Petronas. Seneng tahu banget, kenapa. Mbaknya. Air mancur tuh kayak bikin hati tenang gitu. Kayak bikin Makan hati malam aku tenang. di Surya KLCC, habis itu pulang. Hari ketiga tuh jadi pelajaran banget sih buat aku. Kalau booking bis atau apapun tuh dicek lagi deh, kamu tuh berangkatnya dari terminal apa. Karena aku salah terminal, ternyata aku tuh berangkatnya harusnya dari TBS, sedangkan aku datang ke Pudu Sentral. Ngaco emang. Karena udah nggak bisa ngejar bisnya, akhirnya aku ke KLI Mall aja buat cari produk-produk lokalnya Malaysia. Akhirnya kalap lah aku di sini, banyak belanja lah aku di sini. Oh my god, aku happy banget dan aku pengen banget Happy balik lagi ke banget, sana Mbaknya. belanja. Betul. Setelah belanja akhirnya aku dapat bis dan akhirnya nyampe
di Genting Highland dan akhirnya nyampe juga nih ke Awana Skyway. Alhamdulillah. Buat naik ke atasnya itu aku pilih yang glass floor. Bener gak sih namanya? Pokoknya yang kelihatan ke bawah gitu. Pemberhentian pertama aku berhenti soalnya aku tertarik banget sama bangunan-bangunan di sini. Ternyata lihat ya, Pren, bagus-bagus banget, tahu kayak gitu itu cakep. Aku suka. Itu aku lihat nih, Pren, ada es krim rasa sirsak sama cempedak. Gelato deh, rasanya enak loh, unik. Lanjut lagi, aku langsung nyampe ke atas yang paling ujung, tapi ternyata nggak ada yang ingin aku lakukan, jadi aku langsung pulang lagi. Nah, pulangnya aku pakai yang standar. Nyampe ke bawah, aku nyobain Texas Chicken, apa chicken Texas ya, lupa namanya. Dan ini udah di bis pulang. Pemberhentian itu di KL Central. Dari KL Central ke Bukit Bintang, aku pakai monorail, dan pas nyampe Bukit Bintang, aku lumayan kaget ya. Ternyata malam minggu serame ini ya Bukit Bintang. Dan kalau night market macet banget. Setelah nyampe hotel, aku ngambil koper dan langsung naruh koper di locker pakai GrabCar. Ini mahal banget, Pren. Habis itu makan durian, terus besoknya tanggal 14 sampai 15 itu aku di Singapura. Pas balik ke Malaysia, aku mau beli nastar yang viral itu, ternyata nggak ada habisnya. Ya udah deh, kita langsung ke Chinatown untuk cobain mie tarik ini nih. Ternyata enak banget. Aku kalau ke sana pokoknya pertama kali datang langsung makan ini. Sebenarnya banyak banget kegiatan yang aku nggak videoin, aku juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba udah deh, ini udah mau pulang. Oke, bye, Pren. Bicara soal makanan yang ada di Malaysia, memang surganya makanan. Apalagi kalau mungkin mbaknya kali pertama datang ke Malaysia, langsung pergi ke Alor Street Food. Perlu diperhatikan ya mbak. Mungkin kalau mbaknya pertama kali datang, harap maklum. Dan ini juga penting untuk sahabat-sahabatku semua bila ingin datang ke Malaysia. Jadi harus cari informasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan sedikit untuk menjelaskan ya. Di Alor Street Food itu berbagai aneka jenis makanan, sahabatku semua. Dari mulai yang halal maupun non-halal. Maka untuk sahabat-sahabatku yang beragama Islam, perlu wajib melihat sebuah makanan tersebut. Kalau di kedainya, misal kata orang Cina yang jualan masakan. Kalau di kedainya ada tulisan stiker halal, maka kalian boleh langsung makan di kedai tersebut. Karena berbagai aneka jenis makanan di Alor Street Food itu banyak, sahabatku semua. Ada yang tidak halal maupun ada yang halal. Jadi jangan langsung masuk makan begitu saja ya. Jadi video ini saya khususkan untuk sahabat-sahabatku yang beragama Islam. Mana tahu kali pertama datang ke Malaysia lupa baca informasi. Jadi di Malaysia ini nggak seperti di negara kita, sahabatku semua. Jadi kalau mau makan, misal kata makan di sebuah restoran Cina, itu harus diperhatikan. Ini bukan tentang saya istilahnya, oh ini gitu enggak ya. Tapi saya mengingatkan saudara saya daripada Indonesia yang datang ke Malaysia, kalau ke Alor Street Food perlu diperhatikan kalau cari makanan. Kira-kira seperti itu ya, sahabatku semua. Oke, langsung kita simak video selanjutnya. Bagaimana culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Memang banyak sekali orang Indonesia yang kali pertama datang ke Malaysia karena penasaran ya. Di Malaysia itu suasananya luar biasa. Kemudian dari segi transportasinya juga menyambung dari satu daerah ke daerah lainnya atau dari kota ke kota lainnya, sehingga para pelancong pun juga akan dibuat nyaman berada di Malaysia. Kita reaction videonya bersama-sama. Super excited because this is my very first time solo trip experience, dan ini adalah perjalanan aku selama solo trip di Kuala Lumpur. And I finally landed. Solo trip mbaknya. Sedang menunggu trainnya datang tapi nggak datang. Di sebelah sana itu train KLIA Express gitu, dan aku ambilnya yang transit. Sangat nyaman kan mbak? Soal publik transportasi Malaysia tidak perlu diragukan lagi. Makan nasi lemak ke Bukit Bintang merupakan salah satu pusat In KL, ini aku lagi mau jalan-jalan di sekitar KLCC. pelancongan yang ramai. Aku udah sampai di Surya KLCC. Oh, udah di Surya KLCC, mbak? Mencari tamannya dulu. Inilah Taman KLCC.
selesai jalan, udah selesai sih, ini masih kayak istirahat. Oh my god, jerawat aku gede banget. Terus overall di sini bagus banget tempatnya. Bagus banget tempatnya. Sangat cocok untuk kalian-kalian yang suka lari, terus kalau cuma jalan santai juga oke. Oh. Karena tempatnya super asri dan super safe juga kalau misalnya Super kalian mau safe. jogging atau jalan sendirian gitu. Dan yang paling terpenting spotnya itu banyak banget yang bagus-bagus gitu. Spotnya bagus-bagus kata mbaknya. Tadi abis olahraga, nggak olahraga sih, jalan pagi. Terus ini aku mau ke salah satu cafe yang ada di Chowkit, namanya Cookie Plate. Sekarang aku mau edit konten juga di situ. Dan ini adalah outfit aku hari ini. Mbaknya pergi ke Coket, kira-kira cari sarapan apa mbak? Akhirnya udah sampai di Cookie Plate. Cookie Plate. So, Oh, fast food. Ini sebenernya aku kayak diliatin sama mbaknya breakfast roti. bule-bule gitu. But ya anyway, mari kita hajar saja. Minumnya apa itu mbak? Kok ijo-ijo? Oh, harusnya mbaknya sarapan nasi lemak. Harusnya enak. Cuman aku tuh belum pernah menemukan sejauh ini ya. Aku belum pernah menemukan tiramisu yang lebih enak daripada Oma Eli. Oh, rotinya enak. Terus di sini tuh enaknya kayak suasananya super hangat, Super tapi hangat. juga menyenangkan gitu. Dan Menyenangkan. bisa lihat pemandangan di sini walaupun pemandangannya nggak yang gimana banget, tapi at least ada pemandangan gitu loh. Sudah sampai di Central Market dan ini aku lagi cari-cari gelang dan aksesoris yang lucu-lucu gitu, dan ini semua lucu banget parah. Lucu banget parah. Mbaknya seneng banget. Free in Kuala Lumpur. Hari ketiga. Hari ini pagi ini aku ke Chowkit lagi. Ya Allah, kayak tompel ya. Ke jadi Chowkit aku lagi. Ke Chowkit lagi, aku mau sarapan. Habis sarapan aku akan ke Sogo untuk mencari barang yang dititip sama sepupu aku. Dan dari tempat aku brunch ke Sogo tuh kayaknya lumayan dekat. Jadi nanti aku akan jalan lagi aja juga. Ke Coket lagi, mau sarapan lagi. Aku udah sampai di tempat sarapan. Ini di nama kafenya itu Tapestry. Oh, Terus tadi aku pesan smoothie bowl sama pesan kopi juga. Dan aku sedang menunggu makanan datang. Aku memilih tempat ini karena ada cahayanya gitu lah. oh, Cahaya di belakang tuh lebih bagus, tapi mumpung aku sendiri dan di dalam tuh ramai, jadi aku memilih untuk duduk di pinggiran. sarapan apa ini mbak? Rasanya bagaimana mbak? Setelah selesai dari Tapestry, ini di belakang tuh Tapestry. Sekarang aku mau lanjut ke KL Sogo. Oh, Dari mau sini ke sekitar Sogo. 12 menitan gitu, mari kita jalan. Ini adalah tempat yang kemarin aku kunjungin, Cookie Plate. Sekarang kita menuju ke tempat lain yang kemarin aku nggak sempat ambil fotonya gitu. Bagus banget pemandangannya mbak. Ini udah cocok jadi model mbak. Aku udah selesai dari Sogo dan sekarang menuju ke Central Market. Dan ini aku lewat sekitaran Masjid Jame gitu. Oh, Turns out tempatnya bagus banget. Aku kayaknya nggak pernah di lewat sini. tempatnya bagus Iya. banget kata mbaknya. Oke, aku nggak pernah lewat sini gitu dan bagus banget. Oh, Sumpah, bagus banget. Di situ tuh terkejut kayak mbaknya, ada bagus banget. sampai Central Market dan akhirnya aku nggak kepanasan lagi karena tadi bener-bener panas banget di luar. Akhirnya setelah seharian jalan-jalan aku belum makan makanan yang berat gitu selain tadi pagi. Dan akhirnya aku makan sekarang. Aku lagi di TRX dan aku lagi makan di Kimia. Ini tuh Japanese food gitu. Dan aku pesen curry, chicken curry. Japanese food, semuanya serba ada kalau di Malaysia ya mbak ya. Habis makan tiba-tiba aku diminta untuk review tempat Kimia ini, dan sebagai tanda terima kasih karena aku sudah mengulas tempat mereka di Google, jadi aku dikasih ice cream matcha. The ice cream is so good. Dikasih es krim gratis.
Hati-hati Mbak jalan sendirian malam-malam. Dari KLCC ke Saloma Bridge lumayan jauh, tapi nggak sejauh tadi siang aku pergi sih jalannya. Wow, bagus Dalamnya banget kan? Ya udah aja guys kayak gini. Jadi itu sebenarnya jembatan penghubung gitu deh kayaknya. Cuma lucu, ada lampu-lampu warna-warni gitu. Ya udah, sekian. Aku udah sangat berkeringatan di sini. Di terakhir di KL. Hari ini aku pulang. Tapi sebelum pulang aku nyempetin dulu ke Mitsui karena flight aku juga masih lama, kayak jam 3.20 gitu. Jadi ini sekitar jam 10 aku udah di Mitsui untuk melihat-lihat mallnya, dan di sini lumayan banyak sel-selnya. Nah tadi aku banyak diskon, banyak gratis. Hotel aku dari KL Sentral itu ke KLIA 2-nya naik bus. Kayak itu sekitar 1 jam, dan tadi bahkan nggak sampai 1 jam, kayak mungkin 50 menitan gitu karena nggak macet sama sekali. Dan untungnya naik bus itu lebih murah, kayak cuma 15 ringgit. Mau naik bus, mau naik MRT, LRT, semua serba ada. Bandara tadi, and then langsung balik ke KLIA 2. Terus udah tuh check in. By the way, kalau misalnya kalian berangkat dari Malaysia, itu aku sangat-sangat menyarankan kalian untuk pergi ke bandara lebih cepat. At least 3 jam sebelum keberangkatan tuh udah di bandara, udah check in, bla segala macam. Karena imigrasi Malaysia tuh aneh banget, kayak nggak banyak yang jaganya gitu, tapi counternya tuh banyak, cuman staffnya tuh nggak banyak gitu loh. Jadi banyak yang ditutup counter imigrasinya, dan sedangkan orang-orang tuh banyak banget, ngantri banget karena keterbatasan counternya itu. Ya akhirnya membludak tuh antrian. Tadi aja aku hampir kayak, tapi aku tadi nggak begitu lama sih, mungkin ada kayak 25 menitan gitu aku antri, atau mungkin 15-25 menitan gitu aku antri. Terus juga pas waktu kita mau check in, self check in sendiri, itu tuh bakal ngantri banget. Belum lagi sistemnya tuh error, kayak beberapa counter yang self check innya tuh suka error gitu loh. Diusahakan jangan pernah mepet sama jam keberangkatan gitu. Itulah kesan-kesan mbaknya daripada Indonesia ketika melakukan solo traveling di Malaysia, dan beliau menyarankan kalau mau pulang atau mau balik harus cepat-cepat pergi ke bandara, minimal sebelum penerbangan 3 jam sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, saya juga ingin memberikan saran kepada teman-teman, jika tidak ingin istilahnya terlalu beratur panjang atau terlalu antri, lebih baik sahabat-sahabatku semua cari penerbangan Indonesia ke Senai Johor Bahru. Karena apa? Kalau di Senai, di Johor Bahru itu bandaranya simple dan pelayanannya juga sangat cepat. Ini pengalaman saya ya sahabat-sahabatku semua. Kalau saya juga pernah terbang lewat Kuala Lumpur, memang antrian begitu sangat panjang sekali. Nah, untuk teman-teman dari Indonesia, kalau mau traveling atau mau berwisata ke Malaysia, kalau tidak mau ribet atau tidak mau terlalu beratur panjang, lebih baik ambil penerbangan daripada Indonesia ke Senai Johor Bahru, Malaysia. Jadi Anda bisa berwisata di Johor Bahru, kemudian juga bisa keliling-keliling di Johor. Kalaupun mau pergi ke Kuala Lumpur, bus dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur juga ada, sahabat-sahabatku semua. Kalau tidak mau ribet, iya kan? Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Dan memang di Malaysia suasananya itu memang begitu sangat membuat orang Indonesia tertarik untuk mengunjungi Malaysia. Karena apa? Segi suasananya yang nyaman, publik transportasinya yang sangat-sangat memudahkan pelancong, sehingga para pelancong pun juga dibuat senang. Apalagi kalau untuk soal makanan, tidak usah ditanya, Malaysia surganya makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur dengan konten reaksinya Bang Toha Mersing.